Teman-teman, ada sebuah pembelajaran yang mungkin ini bisa jadi sebuah teguran atau semacam sebuah sapaan yang langsung diberikan kepadaku. Tapi bisa jadi semua orang juga memiliki pemahaman yang sama, atau mungkin semua orang sudah memahami akan hal itu dari bagaimana cara dia bersikap, dari bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada mereka semua. Ya, kembali lagi, setiap orang memiliki perspektif sendiri bagaimana cara dia memahami manfaat dan kualitas hidup masing-masing. Ada sebuah hal yang sangat menarik yang waktu itu terjadi pada diriku. Tepat di hari Jumat, saat selesai melaksanakan sholat Jumat, waktu itu aku melihat sebuah pembelajaran yang sangat menarik sekali dan benar-benar memberikan sebuah hal baru kepada diriku. Waktu itu, aku melihat ada sebuah kotak amal. Dan mungkin bagi kalian semua yang memahami akan hal itu, pasti tahu betul konsep kotak amal itu seperti apa. Biasanya, di sebagian tempat, setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat, kotak amal itu digerakkan atau dijalankan dari ujung kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, dan itu tidak berhenti di satu titik, bisa jadi memutari seluruh isi masjid selagi orangnya ada, atau malah terbagi-bagi. Setiap saf terdapat satu kotak amal, setiap saf terdapat satu kotak amal. Dan kembali lagi, bahwa pergerakannya bisa jadi dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Menariknya adalah ini memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang suatu hal yang sangat menjadi sebuah hal yang nyatanya pasti bakalan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah itu? Teman-teman mungkin akan langsung memahaminya ketika teman-teman mendengarkan atau mengamati langsung konsep yang terjadi pada kotak amal tadi. Kotak amal, sebut saja dia bergerak dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Pergerakan pertama, kotak amal ini akan berhadapan dengan satu orang atau satu manusia yang ada duduk di depannya. Dan kita akan melihat betul apa sih yang akan dilakukan oleh orang itu. Bisa jadi dia menyumbangkan uang dengan nominal tertentu, atau justru dia akan menggeser ke orang yang kedua. Begitu juga orang yang kedua, digeser lagi ke orang yang ketiga, menyumbang lagi, digeser lagi ke orang yang keempat, dan seperti itu seterusnya hingga selesai. Menariknya adalah si kotak amal ini tidak bisa mengetahui atau tidak bisa menebak di orang yang keberapakah dia akan mendapatkan uang yang dimasukkan oleh si penyumbang. Dan dia juga tidak bisa menebak di orang yang keberapakah dia akan mendapatkan nominal yang besar, atau malah bisa jadi semua orang yang dia lewati tidak ada yang memberikan sumbangan kepada dirinya, atau bisa jadi semua orang yang menyumbang dari saf kiri ke kanan tadi itu hanya memberikan nominal yang begitu kecil, atau sebaliknya menggunakan nominal yang besar semua. Nah, artinya kita tahu betul si kotak amal ini tidak bisa menyombongkan
membohongkan dirinya bahwa dia ingin mendapatkan hasil yang besar. Dia juga tidak tahu kapan sih dia akan mendapatkan uang dari si penyumbang. Ini sesuatu yang bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua bahwa saat ini hidup kita sama seperti si kotak amal tadi. Mungkin kita yang sedang bekerja, kita tidak tahu apakah saat kita bekerja rezeki kita akan lancar di satu pekerjaan atau pekerjaan yang lain. Atau mungkin kita yang punya usaha atau bisnis, ini mungkin lebih tepat lagi, karena kita tidak tahu apakah rezeki kita akan lancar di saat hari pertama, atau hari kedua, atau hari ketiga. Dan kita juga tidak bisa menebak berapa nominal yang akan kita dapatkan dari usaha yang kita jalankan. Bisa jadi zong, bisa jadi rendah nominalnya, atau justru bisa jadi nominalnya sangat tinggi, meningkat pesat. Kembali lagi semua ini kepada konsep bahwa rezeki sudah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang harus kita lakukan adalah bergerak seperti si kotak amal tadi, dari kiri ke kanan. Walaupun kita tahu kotak amal tadi tidak bisa bergerak sendiri, karena itu adalah sebuah benda. Dibantulah pergerakannya oleh orang-orang yang berada di situ. Begitu juga dengan diri kita. Kita sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hati, kita punya perasaan, kita punya orang tua, kita punya mentor, kita punya orang-orang terdekat kita. Mereka lah yang akan menjadi pendorong kita untuk terus bergerak. Mereka lah yang akan menjadi titik-titik yang membuat diri kita terus yakin. Seperti halnya si kotak amal tadi. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bergerak dan terus bergerak. Karena kita tidak akan pernah tahu mau di posisi yang pertama atau di orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Kadangkala kita akan berada di posisi yang sangat terbawah. Kita tidak memiliki penghasilan, kekurangan, malah hutang di mana-mana. Tapi kadangkala kita akan berada di posisi yang teratas, yang dimana kita bisa jadi lebih baik daripada orang lain. Nah teman-teman, pelajaran daripada kotak amal ini bagi saya pribadi itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Karena tanpa teguran daripada si kotak amal tadi, mungkin banyak di antara kita yang ketika melakukan sesuatu sudah menyerah begitu saja. Ketika kita sudah berdoa tetapi belum Allah kabulkan, kita menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal nyatanya bisa jadi apa yang kita minta Allah kabulkan dengan cara yang lain. Atau bisa jadi kita meminta sesuatu yang menurut Allah itu tidak tepat, tetapi Allah memberikan kita sesuatu yang justru lebih tepat, dan itulah yang memang kita perlukan. So, apapun yang ada di sekitar kita, sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang selalu diajarkan kepada kita. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di filosofi.